Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan keistiqomahannya nikmat, yaitu nikmat iman, Islam serta sehat wal afiah, yang terus menerus kita diberikan nikmat ini. Salawat dan iring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Menjadi ahli waris yang baik adalah daripada mungkin kemauan dari setiap orang tua. Mau dikemanakan harta kita, harta orang tua kita setelah meninggal. Setelah orang tua kita meninggal, mau di mana? Mau dibawa kemana hartanya? Mungkin sekarang kita belum butuh yang namanya perhitungan ilmu harta warisan, karena mungkin orang tua kita masih ada, ibu bapak kita masih ada. Jadi mungkin saat ini belum terlalu penting untuk cara pembagian harta warisan, berapanya mungkin kita belum penting. Tapi nanti ketika kita sudah merasakan orang tua kita nggak ada tapi memiliki harta, nah ini nanti akan diperebutkan oleh saudara-saudara kita, bahkan bisa menjadi pertengkaran, perselisihan, berantem, bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan perkara harta. Nah, makanya ada yang namanya ilmu faraid ini yang untuk meleraikan daripada harta-harta. Oh, ini pembagiannya segini, ini pembagiannya segini. Makanya kita sebagai orang tua kita harus mendidik dari anak-anak kita dari kecil, supaya harta kita ini ketika kita sudah meninggal dibawa dengan kebaikan, bukan keburukan. Jangan harta orang tua dibawa untuk dugem, untuk slot, untuk BO, beli opak. Nah, jangan kita lakukan uang orang tua kita seperti itu. Karena apa? Akan sia-sia. Kasihan orang tua kita sudah capek-capek mencari harta, tiba-tiba hartanya dihabiskan dengan sia-sia. Kasihan, Pak. Dosanya juga dapat nanti orang tua kita. Makanya harus pergunakan harta itu dengan baik. Contohnya apa? Kita berbagi, bangunlah masjid, bangun musola, aliri perairan di lingkungan, karena itu akan menjadi manfaat bagi warga. Ada seorang ulama yang punya harta banyak tapi enggak dijadikan warisan, malah dijadikan wakaf, sehingga anak-anaknya enggak bisa nih ngambil hartanya, anak-anaknya enggak bisa memiliki hartanya, karena kalau sudah diwakaf itu menjadi punya masyarakat, kemaslahatan. Boleh enggak diurus hartanya? Boleh, tapi enggak boleh dijual, enggak boleh milikin diri sendiri, enggak boleh. Nah, makanya kita harus didik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh, supaya anak yang baik, bisa menggunakan daripada harta-harta peninggalan kita nanti itu dengan baik, sehingga akan menjadi pahala untuk kita yang meninggal, menjadikan kebaikan untuk kita yang meninggal. Didik anak sejak kecil, jangan nanti pas udah dewasa baru kita kasih tahu. Didiklah pas anak sedang kecil. Ustaz Aji pernah bilang di dalam kitab Akhlaqul Banin, ada sebuah pohon itu bengkok, lalu diluruskan, dan itu masih bisa karena masih kecil, batangnya masih belum keras. Jika diluruskan gimana? Bisa.
Nah, tapi kalau sudah dewasa, udah gede pohonnya, susah untuk dimingkokkan, susah untuk diluruskan, susah untuk diarahkan karena sudah tua, batangnya sudah keras, maka susah untuk dibenarkan, diluruskan. Nah, makanya didiklah anak kita sejak kecil, sejak dini, bawa ke pondok pesantren, ajarilah ilmu-ilmu agama supaya ilmu agama ini menjadi kebaikan juga untuk orang tuanya. Orang tua dapat pahala kok kalau anak belajar. Orang tua dapat kebaikannya. Bahkan rezeki yang tak terduga-duga yang didapat oleh orang tua itu juga karena anak yang belajar di pesantren, anak yang belajar agama. Nah, orang tua pasti dapat rezekinya lancar. Rezekinya pasti lancar. Nah, ini gimana cara pembagian daripada harta warisan? Pembagian daripada harta warisan jika orang tua kita sudah meninggal. Nah, ada dua bedanya antara pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan, ini sangat beda. Kalau anak laki-laki dia cuma ngambil sisanya aja, asabah. Dan perempuan dia ada 3 pembagian. Dia bisa setengah dari harta warisan bapaknya atau ibunya, bisa juga dia 2/3, bisa juga dia asabah atau sisanya. Gimana caranya? Gimana pembagiannya? Nah, ini ada ilmunya. Jangan sampai ilmu ini kita tidak pakai. Ya mungkin memang sekarang belum berguna, sekarang belum penting, tapi nanti ketika orang tua kita sudah meninggal, bingung kita cari ilmunya di mana. Karena orang yang mengamalkan ilmu tersebut sudah jarang. Sudah jarang banget orang yang mengamalkan ilmu tersebut, dan mau cari ustadz-ustadznya juga yang bisa ilmu ini juga jarang. Makanya belajar dikit-dikit supaya bisa tahu, oh nanti ketika bapak meninggal punya harta segini, segini, nanti pembagiannya segini, nanti jatahnya anak laki-laki segini, anak perempuan segini. Nah, inilah pentingnya ilmu waris, menjadilah anak daripada pemilik harta warisan dan pergunakanlah dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian.